Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahayu Dianitya, TKP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro. Dan hari ini saya tidak sendirian, saya bersama Bu Sri Rahayu, Guru Mapel Ekonomi. Monggo Bu Sri Rahayu mengenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk Bu Dian. Perkenalkan, saya Sri Rahayu, Guru Ekonomi di SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Terima kasih Bu Sri Rahayu. Ya. Bu Sri Rahayu ini, atau biasa saya panggil atau kami manggilnya Bu Yayu, ini adalah guru yang akan saya observasi atau saya supervisi kelasnya besok ya. Baiklah Bu Yayu, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum besok saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas jenengan ya, atau supervisi seperti itu. Dan ada tujuan supervisi ini Bu Yayu adalah mengamati dan mengevaluasi proses pembelajaran. Oke Bu Yayu, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Yayu sebelum besok kita supervisi seperti itu ya Bu Yayu ya. Yang pertama adalah kira-kira tujuan pembelajaran Bu Yayu itu apa? Nah, tepatnya ya di sini mata pelajaran yang akan saya materi pokok bahasan yang akan saya sampaikan kepada anak-anak di kelas 11 ya, tentunya di kelas 11.5 itu tentang indeks harga dan inflasi. Jadi dari materi itu saya mengambil tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa nanti dapat menganalisis metode perhitungan indeks harga. Kemudian yang kedua, dapat mendeskripsikan penyebab inflasi dan jenis inflasi. Kemudian yang ketiga tentang dapat menghitung inflasi serta dapat menganalisis dampak dan cara mengendalikan inflasi. Seperti itu bagus. Jadi salah satunya tadi ada tujuannya adalah siswa mampu menganalisis metode perhitungan indeks harga. Oke, seperti itu. Selanjutnya Bu Yayu, kira-kira area pengembangan yang Bu Yayu kehendaki akan dengan sampai itu seperti apa? Apa saja areanya? Iya, karena indeks harga dan inflasi itu kan berhubungan dengan perekonomian secara nyata ya. Saya inginnya pengembangan yang hendak saya capai di sini keterampilan dan pengetahuan secara kontekstual siswa tentang harga barang yang sebenarnya. Seperti itu Ya, ya. seperti itu. Jadi nanti itu pengembangannya meliputi keterampilan, pengetahuan siswa tuh jadi harus tahu lah seperti apa real harga barang Ya, terutama di sekitar tempat tinggal mereka atau gimana seperti itu. Ya, terutama di sekitar tempat tinggal mereka. Pastinya kan di beberapa daerah perbedaannya pun kan ya sedikit ya. Betul. Jadi mereka tidak hanya tahu dari teorinya saja, hanya angka-angka yang kita buat bukan, tetapi mereka harus tahu bahwa oh harga barang sebenarnya ini loh. Jadi yang terjadi di bulan ini tuh inflasinya bagaimana, indeks harganya bagaimana. Jadi benar-benar mereka mengalami sendiri. Apalagi sekarang harga naik turun Ya, harganya naik turun setiap bulan, bisa setiap minggu aja bisa diamati Ya, naik turunnya harga. luar biasa pembelajaran langsung seperti itu ya anak, jadi bisa belajar kejadian nyata bukan hanya teori dari buku seperti itu. Selanjutnya Bu Yayu, strategi apa yang Bu Yayu persiapkan sini? Sebenarnya ada dua strategi yang saya ambil. Yang pertama ketika proses pembelajaran di kelas, dan yang kedua pas area pengembangan itu saya lakukan dari mana. Yang pertama ketika proses pembelajaran di kelas itu saya menggunakan metodenya pasti metode diskusi ya. Diskusi itu pasti. Kemudian media yang saya pakai di sini adalah teka-teki silang. Teka-teki silang di sini mencakup semua materi yang akan saya berikan, yaitu tentang indeks harga, tentang inflasi, terus tentang cara mengendalikan inflasi. Jadi di situ saya membuat teka-teki silang sendiri. Kemudian anak-anak diberi beberapa pertanyaan ya, pasti ada yang mendatar dan ada yang menurun. Jadi mereka nanti akan bersenang-senang di situ. Mereka akan bermain. Jadi saya bentuk kelompok, nanti satu kelompok terdiri dari 3 anak. Nah, seperti itu. Kemudian strategi yang kedua itu tentang secara kontekstualnya, anak-anak secara berkelompok mengamati langsung di pasar tentang harga barang, pastinya kebutuhan konsumen. Kenapa? Karena di sini yang dihitung tentang indeks harga konsumen. Inflasi itu kan yang dihitung adalah indeks harga konsumen. Jadi
seperti beras, terus minyak, terus harga daging ayam, terus cabai, ada gula dan lain sebagainya. Nanti mereka akan mengamati atau mewawancarai penjual, bisa penjual langsung di pasar tradisional atau penjual keliling. Harga-harga barang di bulan Desember, Januari, dan Februari. Nah, tugas itu sebenarnya sudah saya berikan di minggu sebelumnya, sehingga di bulan ini ya pas nanti kita tinggal laporannya, kemudian dihitung secara nyata indeks harga dan inflasinya ketika bulan Januari sama Februari. Oh, seperti itu. Sungguh luar biasa ya pembelajaran Anda ini, sangat menyenangkan kelihatannya karena ada teka-teki. Jadi anak-anak kan nggak bosan ya. Kalau gurunya ceramah atau anak-anak pasif mendengarkan, pasti ngantuk itu pasti. Kalau ada teka-teki atau mereka kreativitas mereka muncul, ide-ide mereka muncul, ada pertanyaan teka-teki yang nulis di buku seperti itu. Dan saya tertarik dengan pembelajaran yang anak-anak harus wawancara tadi loh. Itu kelihatannya anak-anak akan paham. Ya, nanti dia akan paham. Ternyata dunia niaga ya, dalam beli tadi itu seperti ini, mengalami naik turun, harga naik turun, perubahan harga seperti itu ya. Nanti mereka siswa pasti tahu, oh iya, dia kan nyantol sendiri di kuliahnya. Oh ternyata inflasi itu dihitung dari harga-harga yang beredar yang terjadi di dunia nyata gitu. Dan penyebabnya juga tahu. Penyebabnya tahu. Terus bagaimana caranya mengendalikan ini? Mereka nanti akan berpikir ke arah sana. Jadi digiring ya pemikiran mereka dari adanya harga ini, penyebabnya apa kok seperti ini, seperti itu. Luar biasa pembelajaran yang out of the box. Saya dari dulu belum pernah menemukan seperti ini. Pasti yang banyak tuh teori dari buku lah seperti itu. Terima kasih Bu Yayu atas waktunya. Kita akan berjumpa lagi besok ya di kelas dengan waktu pembelajaran seperti ini. Sama-sama Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi anak-anak. Dari ini kalian bahagia ya? Bahagia tepuk tangan. Bahagia tepuk tangan ya. Kita juga harus berekspresi mulai dari wajah, pikiran, visi kita juga. Nah, anak-anak hari ini apakah ada yang bisa masuk? Ada. Lagi, berapa kenapa? Terus ada yang sakit? Coba lagi. Oke. Semoga yang sakit didoakan segera bisa masuk biar sehat kembali ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, kita dapat mendeskripsikan apa itu inflasi, bagaimana menghitung inflasi dan bagaimana cara mengatasi inflasi. Kita lanjutkan materi berikutnya. Oh ya, sebelumnya materi minggu lalu apa anak-anak? Apa indeks harga? Apa itu indeks harga? Indeks harga. Gimana cara menghitung indeks harga? Ada 3 metode. Apa saja metodenya? Oke. Kalau kalian tahu kira-kira indeks harga konsumen itu dipakai untuk menghitung apa, anak-anak? Untuk menghitung inflasi. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang inflasi, dampaknya dan bagaimana cara mengatasi inflasi. Nah, kalian kan belum tahu inflasi, bagaimana dampaknya, kebijakannya apa, kan belum tahu. Berarti seperti minggu lalu pula, botolnya masih kosong ya? Botolnya masih kosong ya ini berarti? Nah, kalau kita belajar dengan botol yang masih kosong, maka mengajarnya akan lebih susah, sulit, dan lebih lama, betul? Nah, sebelum kita pembelajaran terus pembelajaran, maka botolnya harus diisi dulu. Kok tertawa-tertawa sendiri ya di belakang itu ya, Alvaro atau Sokofi? Oh iya, bahagia ya, nanti kita isi dulu paling tidak setengah dulu, supaya nanti proses pembelajarannya akan lebih cepat karena kalian sudah punya pemahaman awal. Oke. Dengan cara apa? Metode kita hari ini adalah metode diskusi. Kalian membentuk satu kelompok terdiri dari
Tiga anak. Nah, tiga anak sudah pasti ini tiga-tiga ya. Sesuai kemauan masing-masing loh ya, biar tidak memaksakan diri, oke? Kayaknya hari ini ada yang bahagia anak. Rifki itu loh senyum-senyum dari tadi giginya kelihatan. Ya kan? Medianya pakai apa ini pasti kalian kenal? Apa TTS? Ya, silang. Di sini ada dua buku pertanyaan yang nanti materinya bisa kalian buka di halaman 113 sampai 181. Berarti untuk mencari jawaban ini bisa dibuka halaman itu sama fotokopian yang pernah diberikan sampai kemarin ya. Masih kan ya? Masih. Nah, ini ada menurut dan mendata kolomnya TTS-nya seperti ini. Nah, oke, sudah siap kalian? Nanti siapa yang bisa menjawab angkat tangan akan dapat poin plus 10. Ya. Oke, semangat? Are you ready? Any question for me ya, Nana? No. Paham ya? Oke, silakan kerja. Semangat, ayo. Silakan kita kerja. Langsung, dijawab. Kan sudah difoto kan tadi? Sudah difoto kan? Sudah difoto, jadi coba cari misalnya nomor 1. Berarti siapa nih? Wes. Tapi kan dipasang sama kolomnya. Ayo, Rifki. Sudah bawa foto? Paham kan ya? Pokoknya jualan gitu. Sudah difoto semua ya? Ayo say. Ya say. Loh Mansur kan tadi sudah difoto dong. Nah silakan masuk ke depan untuk foto. Yang tengah. Tuh, nanti biar bisa. Makanya nomor 1 bisa kan. Ya, paham kan? Wes, oke, anak pintar pasti paham lah. Kan anak waktunya 15 menit lagi ya untuk mengerjakan TTS-nya. Pas jam setengah 12 kita langsung ngisi TTS-nya ke depan. Yang bisa langsung angkat. Good job. Saya yakin kalian semua pasti karena kalian adalah anak pintar yang berbahagia. Sayangku, ya Allah. Dari mana? Satu kelompok satu buku, Ramsi. Satu kelompok satu buku. Gimana? Sudah selesai?
Kurang berapa kira-kira dari 20 soal? Kelompok 1 kurang berapa? Kurang 5 soal. Kurang 5 soal, oke kamu. Kurang 7 soal, ya semangat kamu. Kurang berapa soal? Kurang banyak soal. Gimana ini? Semangat ini kurang berapa ini? 5 soal apa baru garap 5 soal? Ayo. Gimana Rizky bisa? Bisa. Mustahil sih jelas oke ya ya sudah jawab semua. Belum, coba dulu ya. Oke, good. Besok kurang berapa nih? Kurang 1, ya semangat kita kurang 1. Nah, Abdillah kurang berapa? Kurang 4, good job. Ini Selfie kurang berapa sel? Kurang 7. Bella kurang berapa Bel? Kurang banyak. Oh banyak gimana? Bintang kurang berapa bintang saudara? Bintang dilanjut kurang 10. Ayo semangat lagi. Tangan kalian
Terus apa yang dipakai untuk menghitung indeks harga konsumen? Kemarin apa? Indeks harga yaitu harga, bentar. Indeks harga konsumen, kepanjangan singkatannya adalah IHK. Terus yang kedua, elemen yang digunakan untuk menghitung indeks harga konsumen, namanya saja indeks harga konsumen. Berarti unsurnya apa saja? Harga, dan satunya permanensi. Yang harga kan P, price. Yang satunya kuantitas atau jumlah. Kayak anu semangat ya. Nomor 3. Ayo, 30. Apa 30 pertanyaannya? Inflasi kurang dari sama dengan 10%. Inflasi ringan, betul ya? Pertanyaannya nih, lanjutannya. Kalau inflasinya sebesar 6% itu kan sebenarnya berapa anak-anak? Kalau 12%? Kalau 35%? Kalau 116 berapa? Kalau 0? Tidak inflasi. Oke, nomor 5 mendatar. Lima mendaftar ya. 5 mendaftar. Yang besar, yang besar. Siapa teman juga nggak masalah. Akan diejak kak. Berarti sederhana akan diejak. G R. Oke, betul ya. Tangan juga kelompok kita. Berarti sederhana. Kalau di sini gambarnya rumus ya. Berarti
Berarti cari metodenya apa? PN per PO. Karena pakai harga berarti agregat itu sudah. Nah, PN itu apa Cak? PN adalah jumlah harga pada dan kalau PO harga PO pintar. Good job. Lanjut 4 menurun. Awe pada gula gini tunangannya. Kalian menurun berarti PNQO, POQO. Ya bener ya, betul apa salah anak? Last payers tulisannya begitu tak? Benar ya, Oke, sudah. Metode perhitungan indeks harga ada berapa tuh, Cak? 3. Di sini ada. Good. Lanjut yang nomor berapa? 7. Politik diskonto merupakan jenis kebijakan kita untuk mengatasi inflasi. Jawabannya pertanyaannya, kebijakan untuk mengatasi inflasi ada berapa saja? Ada 3. Apa? Moneter dan non fiskal. Bisa pinter ya, botolnya berisi kabeh ora tanggung ya. Lanjut, berarti ada 3. Kalau kebijakan fiskal, belum tadi bahas moneter. Kebijakan moneter itu apa saja jenisnya? Ada kebijakan moneter. Sama yang namanya operasi pasar keuangan. Kamu gak perlu ngajar ya, kalian bisa semua ya kan? Biasa, ya kan. Lanjut nomor berapa tadi? Harga bawang aja yang mahal itu kira-kira bisa dikatakan inflasi nggak? Berarti gimana tuh inflasi itu? Semuanya Nah, good job. Lanjut nomor berapa ini ya? 9 datar. Belum.
Oke, karena nomor 9 itu agak susah, jadi kita coba dulu yang nomor 8 menurun, oke? Nah, siapa yang mau? Oke, ya silakan. Pertanyaannya adalah rumus. Oke, jadi rumus ini adalah rumus metode apa? Paste. Sudah nomor 9 ada dua kunci. Kira-kira kelompok pengeluaran untuk menghitung IHK. Jadi kelompok pengeluaran itu adalah kelompok harga-harga atau barang-barang yang dipakai untuk menghitung indeks harga. Barang apa saja? Silakan dicari dulu. Ada halaman 128. Sudah? Ada yang bisa jawab nomor 9? Silakan dicoba dulu. Silakan. Ayo. Ya, 9 mendatar. Kelompok pengeluaran untuk menghitung indeks harga konsumen. Oke, jawabannya adalah sandang. Coba buka buku paket halaman 128. Ada berapa kelompok pengeluaran yang dipakai untuk menghitung indeks harga? Ada berapa? 7. Satu apa satu? Nah, yang kemarin kita pakai untuk menghitung ya? Dua. Tiga. Empat. Makanan yang dipakai untuk menghitung kayak kemarin, tetapi ke-7 kelompok itu juga ikut dihitung, baru dicari indeks harganya dengan 3 metode itu. Bisa pakai salah satu. Yang paling mudah adalah agregatif sederhana. Paham anak-anak? Lanjut 11 rasa paling tinggi otomatis dia paling tinggi semua. Apa nomor kejutan apa? Inflasi di atas batas persen. Mang panggung dia. Itu kan deh, banyak, betul. Nah, betul itu. Apa nulis inflasi? Lewat L ya kan ya. Jawabannya hiperinflasi, betul ya? Betul. Sekarang 10 inflasi karena dorongan biaya. Benar apa enggak ya kosnya tulisannya pakai H? Lah kan malah salah lah kan? Oh iya, tempatnya salah ya. Yang kos sudah kos plus inflasi karena dorongan biaya. Lanjut 13 mendatar.
atau lembaga yang melakukan perhitungan inflasi adalah BPS. Apa kepanjangan BPS? Badan betul sekali. Jadi kalau mau mencari data tentang harga itu, maka bisa dicari di BPS. Oke, lanjut ke 15. Mendata rahasia. Pengaturan tingkat suku bunga yang diberikan bank sentral kepada bank umum namanya adalah politik saking tingginya teman-teman ya, jadi agak dulu. Politik diskonto, betul ya, pintar, good job. Lanjut 12 menurut yang belum ya, yang belum ya, nanti yang belum ada yang belum ya, kelompoknya siapa yang belum mengatakan tadi di sini? Ya. 12 menurun, sertifikat Bank Indonesia berarti SDI. Lanjut 14 menurun. Saya Nadia. Maaf ya, bila kalau sudah dia akan kebijakan uang lembar ya. Kebijakan uang lembar disebut dengan ekspansi. Kebijakan itu ada berapa kebijakan uang? Ada berapa? Uang longgar dan ketat. Kalau uang longgar namanya ekspansi. Kalau uang ketat namanya kontraktif. Kita tujuh. Lanjut. Berapa ya? 18 mendatang. Abdillah. Oke, silakan. Kenapa kok? Jangan kita kok salah. Alfa ya. Kontraktif. Jadi benar ya, 18 mendatang. Kebijakan uang ketat adalah kontraktif. Benar. 17 menurun. Kamu tadi yang ada pertama ini loh. 17 menurun adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi ya. Kok tak? 17 menurun. Siapa yang berani? Oke, silakan. Salsa. 17 menurun. Kan? Kenapa? Kalau ragu-ragu seperti itu, gak usah ragu-ragu, dijawab dulu aja. Kan? Oke, kebijakan fiskal. Jadi kebijakan itu bisa dilakukan oleh di negara itu ada dua, dilakukan oleh pemerintah dan dilakukan oleh Bank Indonesia. Kalau yang dilakukan pemerintah namanya kebijakan apa? Pemerintah fiskal. Kalau yang dilakukan Bank Indonesia baru moneter. Nah, oke lanjut 16 menurun. Jelas silakan. Watak seseorang sebagai salah satu syarat kredit. Ayo yang belakang tenang dulu. Oke, karakter. Jadi sebentar, tenang dulu anak-anak. Jadi salah satu
kebijakan untuk mengatasi inflasi itu adalah dengan kredit selektif, ya, yang dilakukan oleh BI. Kredit selektif itu dengan 5C, ya, karakter, kapital, kolateral, manajemen ekonomi, dan kapasiti. Nah, salah satu watak itu berarti karakter. Ya, lanjut nomor 19 mencatat. Kalian itu biaya apa biaya? Nah, yang terakhir pembukaan. Oke, semuanya maju ya. Dengan begini, berarti kan botolnya tadi sudah terisi. Nah, kita nanti waktu pembelajaran tinggal melengkapi, betul? Sudah, ini 20 soal sudah selesai kita bahas. Nanti kita lanjutkan lagi setelah istirahat ya, masih ada 1 jam lagi setelah istirahat kita pembahasan tentang kebijakan untuk mengatasi inflasi. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah mengerjakan dengan baik dan melaksanakan dengan baik. Tetap semangat ya. Oke, anak-anak sudah kenyang semua? Sudah. Alhamdulillah, karena kita itu bertenaga untuk belajar, ya kan? Sudah. Materi kita hari ini seperti yang sudah disampaikan di awal, materinya tentang inflasi. Inflasi tadi apa? Ya betul, kenaikan harga secara umum. Di semuanya naik, tidak hanya satu barang. Nah, ulangi lagi ya. Jenis-jenis inflasi dibedakan menjadi 3 berdasarkan tingginya inflasi, berdasarkan sumber penyebabnya, dan berdasarkan asalnya. Oke ya, tadi kan kalian sudah belajar ya di TTS tadi. Berdasarkan tinggi inflasi, ada inflasi ringan, suatu negara itu sebenarnya butuh inflasi nggak sih, Cak? Ya. Inflasi yang bagaimana yang dibutuhkan? Ya. Inflasi yang tingkatannya ringan sampai moderat. Moderat itu apa? Sedang. Ringan sampai sedang. Berarti antara 10% ya, ke atas sedikit lah. Gitu. Tetap dibutuhkan. Kalau berdasarkan sumber penyebabnya apa tadi? Demand pull, yang benar pull ya, tarikan. Demand pull inflation itu berarti inflasi yang disebabkan karena meningkatnya permintaan. Biasanya terjadi kapan, Cak? Biasanya terjadi kapan demand pull inflation? Yang keras. Hari raya. Kenapa ketika hari raya terjadi demand pull inflation? Karena permintaan yang ya, karena permintaan terhadap barang meningkat. Semua barang mesti meningkat ya permintaannya, betul. Kalau cost push inflation berarti inflasi yang disebabkan karena kenaikan biaya produksi. Bisa ngasih contoh gimana itu maksudnya? Ya, satu saja, kenaikan biaya produksi. Karena biayanya ini naik, maka harga naik. Ya, silakan bintang. harga kedelai naik, terus harga tempe juga ikut naik. Nah, ada lagi, ya ikut. Lagi yang umum saja. Biasanya kalau kamu berangkat ke sekolah, itu kan pakai sepeda motor. Sepeda motor butuh apa? BBM. Ya, kalau BBM
dipakai untuk transportasi, ya kan? Ya. Semua produksi barang yang maupun ketika mau didistribusikan pasti kan butuh BBM juga kan? Iya. Nah, makanya kalau BBM naik semuanya barang ikut naik. Namanya cost plus inflation. Oke, good. Selanjutnya adalah inflasi tahunan, berarti duanya. Nah, berdasarkan asalnya ada domestic inflation dan imported inflation. Domestic, namanya domestic berarti asalnya dari mana? Dalam negeri. Kalau imported, luar negeri. Kenapa yang dikatakan kok imported inflation? Ada yang bisa ngasih contoh? Kenapa dia dikatakan imported? Berasal dari luar negeri. Ayo, contohnya gimana? Siapa contohnya? Barang-barang yang diproduksi bahan bakunya dari luar negeri misalnya. Nah, kalau barang-barangnya yang diproduksi itu bahan bakunya dari luar negeri, kalau bahan bakunya di sana mahal, dibawa ke sini, diproduksi otomatis barangnya di sini mahal apa enggak? Mahal. Benar enggak? Contohnya apa kira-kira? Yang diproduksi oleh orang luar? Handphone ya. Terus ada juga Bu. Kenapa kok handphone itu ada yang dari Cina dari luar itu kan lebih murah kan gitu ya? Kenapa kok begitu? Itu sudah politiknya beda. Bukan pembahasan di inflasi lagi, tapi pakai politik perdagangan internasional. Itu akan dibahas di kelas 12. Ada pertanyaan sama sini? Belum ya? Paham ya? Saya kira paham semuanya. Selanjutnya, teori inflasi ada 3. Teori kuantitas dikemukakan oleh itu siapa tuh? Tokoh ya? Tokoh. Terus dia menekankan bahwa inflasi itu dipengaruhi oleh pertambahan jumlah uang yang beda. Jadi dikatakan inflasi jika jumlah uang yang beda di masyarakat sedikit apa banyak? Banyak. Kalau semua orang punya uang, mampu nggak beli barang? Mampu. Terus kalau mampu beli barang-barangnya bagaimana? Jadi apa? Kalau semua mampu, langka. Kalau barangnya langka, harganya jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi uang beredar di masyarakat terlalu banyak terlalu banyak mencetak uang ya kan. Orangnya jadi mampu untuk membeli barang. Kemudian barang yang dibeli jadinya langka. Kalau sudah langka, jarang ada barang, maka harganya menjadi mahal. Prosesnya seperti itu, lingkaran ya. Kalau dinas dipelopori oleh dinas. Nah, inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya, jadi permintaannya tinggi sampai dilampaui apa? Kadang sampai pinjam gitu ya. Nah, dipengaruhi oleh permintaan agregat. Kalau strukturalis itu dipengaruhi oleh, jadi ini di negara Amerika Latin ya. Kalau yang strukturalis ini dipengaruhi oleh ketidakelastisan penerimaan ekspor, jadi hubungannya sama luar negeri, ekspor impor ya, sama produksi makanan. Tapi yang sering itu adalah teori kuantitas dan teorinya Dinas. Dan bukunya itu sudah ada buku yang di fotokopian gitu ya. Oke, ini tidak perlu. Lanjut ke dampak. Dampak inflasi. Inflasi berdampak enggak? Iya. Ya. Ada dampak positif dan dampak negatif. Segala sesuatu itu pasti berdampak positif dan juga berdampak negatif. Iqbal, mana suaranya Iqbal? Oke, ya. Disapa lu kan lagi bukan? Kamu kenapa tertawa? Kenapa, Mas? Enggak ketawa kenapa? Sudah kok lucu ya? Dampak positif itu bagi
produsen. Inflasi itu akan berdampak positif bagi produsen. Produsen itu siapa sih? Yang membuat barang ya, yang membuat barang atau memproduksi barang, dia akan berdampak positif bagi produsen, tapi dengan syarat persentase tingkat bunga kredit sesuai dengan masih berada di bawah persentase tingkat bunga kredit. Jadi inflasinya masih di bawah bunga kredit ketika dia utang ke bank. Orang utang itu kena bunga nggak? Nah, ketika inflasi masih berada di bawah bunga bank itu, maka dia masih untung bagi produsen. Tapi kalau sudah di atas bunga bank, dia tetap tidak untung, gitu ya. Jadi meskipun itu menguntungkan bagi produsen, tetapi tetap ada syaratnya, yaitu berada di bawah tingkat suku bunga bank. Lanjutnya, dampak negatif. Nah, dampak negatif itu yang pertama adalah bagi orang yang berpendapatan tetap. Contoh orang yang berpendapatan tetap itu apa? Bayangkan, meskipun harga naik, gajinya tetap, rugi nggak? Nah, itu makanya dikatakan berdampak negatif ya. Gak ikut naik, gajinya tetap terus, tapi harga barang naik, terjadi inflasi, berarti kan merugikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang menyimpan uang dalam bentuk kas atau uang tunai, juga merugikan. Nah, disimpan hasil uangnya kan ya, disimpan uangnya, tetapi harganya, harga barang menjadi naik. Sudah? Nah, selanjutnya adalah setelah ada inflasi, ada penyebab, ada dampak, ada cara mengatasi. Ya, tadi juga sudah dibahas. Cara mengatasinya ada 3, 1, fiskal tadi dilakukan oleh siapa? Pemerintah. Kalau moneter, Bank Sentral. Bank Indonesia atau Bank Sentral, tahu ya? Itu Bank Indonesia atau Bank Sentral. Kalau moneter dan fiskal berarti ya bukan dua-duanya itu maksudnya ya. Kebijakan fiskal. Jadi kebijakan itu begini kan? Kenapa tujuan kebijakan itu apa? Tujuannya untuk mengatasi kan? Nah, inflasi itu kan uangnya banyak apa sedikit? Uangnya banyak ya. Terus supaya diatasi maka uangnya perlu ditambah apa perlu dikurangi? Perlu dikurangi, benar. Perlu dikurangi. Nah, inilah tujuan dari kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar. Caranya bagaimana? Tadi ada 2, ada fiskal dan ada moneter. Fiskal dilakukan oleh pemerintah. Kalau moneter dilakukan oleh Bank Sentral atau BI. Semuanya tetap di bawah naungan pemerintah. Tetapi kalau fiskal itu fokusnya pemerintah sendiri, tapi kalau moneter fokusnya di BI. Ini dihapus ya sudah ya. Nih kalau botolnya sudah terisi, maka gampang kamu nanti ditanya mesti nyaut gitu ya. Nyaut itu bahasa Indonesianya apa? Nyambung ya. Ya, ini sebetulnya kenapa ini? Oke, kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah ada berapa? Ada 2. Ada 2. Kalian kalau mau senyum boleh loh ya, tidak usah tegang-tegang ya, santai aja ya.
Yang penting bahagia ya, biar teman-teman membawa bahagia, oke? Ya, santai bro, santai. Pemerintah fiskal ada 2. Apa? Mengurangi Pengeluaran pemerintah. Yang kedua kok? Oke, sekarang pertanyaannya. Ini kan hubungannya kalau fiskal ada 2, pengeluaran pemerintah dan pajak. Oke. Pengeluaran pemerintah kira-kira supaya uangnya di masyarakat ini berkurang, pengeluarannya ditambah apa dikurangi? Dikurangi ya. Jadi kalau pengeluaran pemerintah tambah akeh malah uangnya banyak ya. Nah, maka ini harus dikurangi, pintar. Sekarang pajak itu masuk ke pemerintah atau pemerintah mengeluarkan? Masuk ke pemerintah. Oke. Supaya uang yang di masyarakat itu berkurang, maka pajaknya perlu ditambah atau dikurangi? Ditambah. Benar. Kalau pajaknya tinggi, berarti uang yang di masyarakat akan berkurang. Paham? Ya. Sekarang BI moneter ada. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Politik pasar terbuka. Terus ada kas rasio. Istilahnya sama meskipun di tulisannya ini tidak sama ya. Kredit selektif. Kalau moneter itu kan ada yang kontraktif dan ekspansif ya. Nah, uang tetap dan uang longgar. Nah, kebijakan uang tetap dan kebijakan uang longgar. Kebijakan uang tetap itu yang bagaimana? Nah, mengendalikan atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Berarti ini kebijakan uang tetap. Jadi kalau inflasi itu pakai kebijakan uang tetap. Kalau deflasi kebijakan uang longgar. Terus politik diskon ini kan hubungannya sama tingkat suku bunga ya. Tingkat suku bunga. Tingkat suku bunganya kira-kira nih, supaya uang yang beredar itu berkurang, tingkat suku bunganya perlu dinaikkan apa diturunkan? Dinaikkan ya, benar, dinaikkan. Nah, tingkat suku bunga naik. Kenapa kok tingkat suku bunga naik bisa mengurangi inflasi atau bisa mengurangi jumlah uang yang beredar? agar masyarakat tidak pinjam uang. Karena orang akan enggan untuk pinjam uang, jadi dia tidak mau pinjam uang karena bunganya tinggi. Nah, benar ya? Jadi otomatis uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Siapa sih jawab tadi siapa? No, pinter rasa luar biasa. Tepuk tangan dong untuk rasa. Ya, karena orang tidak mau pinjam uang. Kalau politik pasar terbuka berarti hubungannya adalah menjual atau membeli surat berharga. Surat berharganya ini adalah punyanya negara, ya, dijual kepada masyarakat atau dibeli, ya, atau membeli. Pemerintah menjual atau membeli. Nah, kalau untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat, suratnya ini dijual apa membeli? Menjual, pemerintah menjual surat berharga atau membeli surat berharga? Menjual ya. Pemerintah menjual surat berharga ke masyarakat, uangnya masyarakat masuk ke negara. Nah, berarti dijual. Yang keempat adalah kas rasio. Kas rasio tahu? Apa kas rasio? Cadangan kas. Jadi negara menciptakan uang atau mencetak uang
itu tidak semuanya diedarkan kepada masyarakat, tetapi ada cadangannya. Nggak boleh keluar ke masyarakat, itu namanya cadangan kas rasio. Nah, supaya uang yang beredar itu berkurang, kas rasionya ditambah apa dikurangi? Ditambah, bentar. Ditambah. Jadi cadangan kasnya ditambah sehingga uang yang beredar akan berkurang. Sudah sampai sini ada pertanyaan? Ya. Oke. Any question for me, anak-anak? Berarti pintar semua ya. Oke, anak-anak, ini tadi materi hari ini ya, supaya kalian itu lebih paham. Berarti harus banyak latihan. Nah, latihannya ada di buku paket halaman 146, lembar aktivitas 14, yaitu dampak inflasi. Di halaman 146 dan 147. Nah, itu data yang diambil adalah data pada bulan Desember setiap tahunnya, tahun 2021. Kemudian berdasarkan data tersebut, satu, buatlah grafik berdasarkan data tersebut. Jadi dibuat grafik, boleh grafik batang, boleh grafik lingkaran, boleh grafik garis. Ya, mulai tahun 2002 sampai 2021. Selanjutnya, carilah informasi mengapa inflasi di tahun 2005 dan 2008 tingkat inflasinya lebih besar. Boleh searching. Ya, kenapa kok di tahun, jadi data ini benar. Kenapa kok bisa inflasinya lebih besar? Terus, tiga, pihak mana saja yang berdampak oleh tingkat inflasi tersebut? Seperti yang telah disampaikan tadi ya. Yang keempat, carilah informasi mengapa tingkat inflasi tahun 2020 dan 2021 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lainnya. Dan yang terakhir, adakah pihak yang diuntungkan dari tingkat inflasi tersebut? Berikan alasannya. Oke ya. Nah, sudah anak-anak, itu untuk materi hari ini. Jadi untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang kebijakan non moneter dan non fiskal serta pembahasan tentang soal-soal untuk menambah pemahaman kalian. Ya. Terima kasih untuk hari ini. See you next week, see you next time. Semoga selalu bahagia. You have to happy forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yayu. Selamat siang dia. Ya, sekarang kita ada di percakapan pasca observasi Bu Yayu. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Yayu tentang pembelajaran di kelas yang sudah Bu Yayu lakukan tadi ya. Yang intinya kita akan mengevaluasi jalannya pembelajaran tadi Bu Yayu. Yang pertanyaan pertama Bu Yayu, terus bagaimana perasaan Bu Yayu setelah jalannya kegiatan observasi tadi? Perasaan saya pasti senang ya, pasti bahagia karena saya lihat siswa di kelas antusias sekali dalam permainan teka-teki silang kemarin. Iya, seru ya Bu. Sangat antusias ya. Iya. Dan mereka semangat untuk menjawab teka-teki silangnya. Terus hal itu kan bisa dilihat dari angkat tangan siswa ya. Iya, benar Rata-rata sekali. semuanya angkat tangan ya, antusias untuk angkat tangan dan berebut ya. ingin mencoba untuk menjawabnya. Dan alhamdulillah banyak yang benar ya. Iya, Jadi betul sekali. mereka benar-benar serius untuk mengikuti pembelajaran di Iya. hari itu. Oke. Terus bagaimana apakah Bu Yayu bisa menceritakan area pengembangan dalam kelas Bu Yayu itu? Nah ya, sebenarnya ini area pengembangan saya kan kemarin ada dua ya. Iya. Nah, yang pertama kan sudah saya lakukan saat pembelajaran. Nah, pengembangannya yang pertama tentang TTS kemarin ya. Nah, untuk mengetahui dan menggali untuk mengisi ya, istilahnya di saya itu adalah untuk mengisi botol yang masih kosong. Iya. Nah, sebelum pembelajaran jadi saya isi dulu botol yang masih kosong dengan
memberikan pertanyaan-pertanyaan, nah, seperti itu, sehingga mereka belajar terlebih dahulu. Nah, dia sudah tahu tentang materi yang akan diajarkan, jadi botolnya sudah terisi. Nah, istilahnya seperti itu kan, sudah setengah. Nah, nanti tinggal kita memahamkan kembali seperti itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kan anak-anak masih dalam proses melakukan observasi di lapangan. Melakukan observasi di lapangan, dan ada beberapa siswa yang sudah ada beberapa kelompok yang sudah melaksanakan ya tentang harga-harga kebutuhan pokok di pasar yang diwawancarai langsung kepada para penjual. Jadi seperti itu. Nah, prosesnya itu nanti akan dilakukan di pertemuan berikutnya. Jadi pada intinya mereka sudah melakukan observasi ke sana dan mereka sudah tahu secara kontekstual. Untuk pengolahan datanya akan dilakukan untuk pertemuan berikutnya. Seperti itu. Sudah mencakup pengetahuan dan keterampilan sekaligus ya. Iya. Apalagi saat anak-anak terjun ke pasar langsung, itu pembelajaran yang luar biasa seperti itu ya. Jadi mereka tahu secara langsung harga-harga di pasar seperti apa. Bagus Bu Yayu. Selanjutnya Bu Yayu, sejauh mana area pengembangan itu sudah dikuasai oleh anak-anak, dan apa ukuran dari Bu Yayu tentang keberhasilan anak tersebut? Sudah paham ya anak-anak ya, sudah jauh pemahamannya. Saya lihat kemarin dari mana? Dari mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, mereka menjawab pancingan-pancingan yang saya berikan juga. Terus ukuran keberhasilannya di mana? Siswa dapat memahami tentang inflasi, terus tentang cara menghitung indeks harga dengan benar, terus siswa juga memperoleh nilai yang excellent ya kalau saya kasih nilai, karena saya biasanya memberikan nilai dalam bentuk excellent, good job, atau hebat. Nah, rata-rata anak-anak sudah masuk ke kebanyakan excellent dan good job. Nah, seperti itu. Jadi sangat ada hasil yang sesuai lah dengan materi yang dengan mereka sekali. Kira-kira ada kendala nggak Bu Yayu? Saya kira nggak ada kendala sih, tapi kemarin refleksi saya itu terdapat satu kelompok yang belum menyelesaikan tugas, ya, satu kelompok yang belum menyelesaikan tugas dalam diskusi tersebut. Mungkin karena mereka kurang motivasi atau semangat atau minatnya yang kurang, atau mungkin mereka milih kelompoknya yang kurang tepat. Karena pada saat itu kan saya memberikan kesempatan ya di sini Merdeka Belajar, jadi memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih kelompoknya sendiri secara nyaman. Nah, ternyata ada satu kelompok yang memang asal mencari kelompok, jadi dia belum bisa memilih kira-kira kelompok itu bisa mengembangkan dirinya atau tidak. Nah, asal mereka dekat sama satu kelompok itu asal-asalan saja. Nah, untuk yang lainnya alhamdulillah sudah sesuai dengan nyaman dan bisa mengembangkan diri mereka masing-masing. Ya, jadi kendalanya ada beberapa siswa yang istilahnya nggak bisa menerima materi itu karena kelompoknya kurang, misalnya kurang klop atau kurang sesuai lah, dan bisa berkembang sesuai tuntutan materi itu sendiri Bu Yayu ya. Terus solusinya menurut Bu Yayu apa terhadap siswa yang seperti tadi? Ya, berarti saya sebagai guru nih ya, jadi harus tetap memperhatikan anggota kelompoknya. Nah, berarti kita harus membagi kelompok yang tadi, kalau yang sudah nyaman ya sudah, tidak apa-apa. Dan bagi kelompok yang tadi berarti masih belum heterogen. Jadi kita coba untuk memilah kembali anak-anak yang tadi, yang satu kelompok yang kurang pas tadi itu dikelompokkan dengan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, mungkin merata, bisa merata, dia juga bisa berkembang. Nah, seperti itu. Jadi enggak jomplang ya Bu Yayu. Iya betul. Biar dan juga memberikan motivasi juga terhadap mereka bahwa pentingnya belajar untuk kita di masa depan, karena di masa depan itu siapa yang menentukan masa depan kita ya hanya diri kita sendiri. Seperti itu. Terus Bu Yayu, kira-kira kapan Bu Yayu akan melaksanakan rencana Bu Yayu yang membagi kelompok studi heterogen tadi? Nah, itu akan dilakukan di pertemuan berikutnya. Nah, ketika kita akan membahas yang mengolah data yang dari pasar itu tadi. Dari pasar tadi. Rencananya itu kita lakukan minggu depan ya, pertemuan berikutnya, dan anak-anak sudah tahu, sudah menyiapkan data-datanya. Nah, kita
dikelompokkan kembali. Baiklah Bu Yayu, mudah-mudahan Bu Yayu bisa melaksanakan rencana Bu Yayu dengan baik ya dan lancar tentunya, serta belajar di kemudian hari siswa akan lebih maksimal dalam menyerapkan materi karena trik atau siasat Bu Yayu tadi ya, rencana Bu Yayu tadi. Bu Yayu, baiklah saya tunggu kabar baik dari Bu Yayu. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa berbincang lagi dengan kabar bahwa siswa sudah semuanya bisa menyerap materi Bu Yayu dengan maksimal dan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Yayu atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.